Saudara-saudari sekalian, kita sudah dekat dengan Pekan Suci hari Sabtu dalam Pekan 5 untuk Prapaskah, dan sudah beberapa hari kita renungkan dalam Injil Yohanes bagaimana pelan-pelan keputusan untuk menangkap Yesus dan membunuhnya makin kuat, sehingga dalam Injil hari ini justru kita dengar bahwa Yesus tidak tinggal di Yerusalem tetapi pergi ke pinggir antara Yudea dan negara-negara yang di luar. Dia tinggal dengan murid-muridnya, dan semua orang tanya di Yerusalem apakah dia akan berani datang untuk pesta Paskah, karena pesta Paskah sudah dekat. Maka semua teks hari ini sangat mempersiapkan kita untuk mulai besok merayakan Yesus masuk ke Yerusalem, hari Palma atau Palem, dan merayakan juga, mendengarkan juga kisah dari sengsaranya. Besok ada pilihan, bisa mendengar kisah sengsara melalui karangan Markus atau kisah sengsara karangan Yohanes. Saya pribadi lebih tertarik justru dalam logika bacaan-bacaan kemarin dulu dan hari ini untuk memilih yang dari Yohanes untuk memasukkan Yesus ke Yerusalem. Tentu untuk Injil Markus, Yohanes kita akan mendengarnya pada hari Jumat Agung. Tetapi ini terserah, boleh pakai juga kisah dari Markus untuk masuk Yesus ke Yerusalem. Pokoknya hari ini kita dengar dalam bacaan pertama suatu nubuat dari Yeskiel yang berkata bahwa situasi yang begitu menyedihkan dari umat yang sudah dibawa ke Babylon, yang Yerusalem dihancurkan, Bait Allah tidak ada lagi. Yeskiel berkata, jangan putus asa, sungguh Allah akan memulihkan semuanya itu. Dan tentunya dalam menghadapi Pekan Suci, jangan kita terlalu tinggal pada sengsara, tetapi juga tahu bahwa kita mengarah kepada Paskah, yaitu pulihan memulihkan yang keadaan yang serba baru. Tuhan bangkit, yaitu semua yang menyedihkan dalam sengsara bisa diatasi. Bacaan pertama itu sangat penting direnungkan justru dalam hal itu. Yeskiel berkata atas nama Allah bahwa Allah mau menjadi anak Allah kita akan menjadi lagi umatnya. Banyak orang barangkali masa kini bingung apakah Allah masih memperhatikan kita. Tetapi justru ini yang jangan kita biarkan masuk dalam pikiran kita. Allah tetap ada. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan kita, dengan umat manusia seluruhnya, bukan satu suku lagi. Kalau dalam Yeskiel tentu suku Israel, suku Yahudi saja. Dalam masa sekarang dengan kebangkitan Yesus, seluruh umat manusia. Dan ini
yang dalam Injil Yohanes yang kadang-kadang mau pakai sedikit humor. Dia menyatakan bahwa imam besar yang berkata, kamu tidak mengerti apapun, lebih baik satu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dibinasakan. Dalam logika Imam Agung, logika dari kambing hitam, tidak peduli apakah Yesus benar atau tidak benar, pokoknya harus mengorbankan dia supaya orang Romawi tidak buat kacau, supaya dalam umat Israel sendiri tidak akan perpisahan yang baik dengan Yesus, yang anti Yesus. Lebih baik bunuh Yesus saja, kambing hitam. Tetapi Yohanes dalam Injil berkata bahwa sebagai imam besar pada tahun ini, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yang tidak disadari ialah bahwa Kayafas sebagai imam agung akhirnya menjadi seorang nabi. Dalam pikirannya sama sekali tidak ada. Dalam pikirannya hanya pandangan politik. Jangan-jangan nanti Yesus menimbulkan marah dari orang Romawi. Jangan-jangan nanti dalam bangsa kita orang tidak lagi peduli dengan kami, pastor-pastor, imam-imam. Dan klerikalisme bukan suatu yang hanya dalam gereja Katolik, tetapi dalam semua agama ada kami imam agung, ya kami yang pegang semua. Tapi justru dalam keadaan itu imam agung itu menjadi nabi, mengucapkan rencana Allah yang jauh lain dari rencana dia sendiri. Dan ini nubuat. Menjadi nabi bukan omong yang aku pikir, tetapi mengucapkan rencana Allah. Dan itulah yang sangat indah dalam teks Injil nanti hari ini, yaitu orang tanya apakah harus buat karena semua orang makin berpihak pada Yesus. Itu sesudah Yesus membangkitkan Lazarus, maka orang makin pikir, wah hebat orang itu yang bertenaga, berkuasa sebagai imam agung, tahu bahwa ada bahaya juga kalau Yesus dianggap sebagai Mesias, Raja, pasti akan timbul reaksi dari Roma yang tidak mau ada yang lain dari Kaisar. Dan kita tahu bahwa nanti Yesus akan dihukum mati justru karena dianggap orang yang bersaingan dengan Kaisar. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka Imam Agung kira bahwa boleh mengatasinya dengan membunuh Yesus. Tetapi justru rencana Allah ialah Yesus tidak diutus untuk dibunuh, sama sekali tidak. Tetapi lihat reaksi dari bangsa Israel, bangsa Yesus. Reaksi dari orang Romawi yang menguasai bangsa-bangsa lain. Allah pikirkan dengan Yesus yang akan setia sampai mau kurban, mau mati, semuanya bisa dipulihkan seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Maka jangan anggap bahwa Yesus akan mati untuk meredahkan, menghilangkan kemarahan dari Allah. Bukan.
Yesus mati sebagai memang kambing hitam, yaitu sebagai orang yang dibunuh walaupun tidak bersalah, dengan rencana politik yang pendek pikirannya, tetapi kematian itu akan menjadi dalam tangan Allah sesuatu yang membawa kerajaannya, membawa hal yang serba baru, membawa damai, seperti dikatakan dalam Yeskiel tadi. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Tempat kediaman Allah untuk kita ialah Yesus, terutama dalam Ekaristi, tetapi dalam juga orang yang bisa kita tolong, orang miskin. Di situ kita temu dengan Yesus pada masa pandemi itu. Walaupun barangkali kita akan mengalami kesulitan dalam pekan suci untuk perarakan palem, untuk cuci kaki pada Kamis putih, untuk macam-macam karena pandemi lah. Tetapi toh tetap ada orang miskin yang bisa kita anggap sebagai sakramen hadir Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ini mereka justru mewakili Yesus yang hadir dalam kurbannya. Saya pribadi mengikuti 2-3 orang yang di Jakarta, yang di Papua mengalami kesulitan luar biasa karena pandemi. Tidak ada kerja lagi, tidak ada mata carian untuk makan, dan saya merasa tak berdaya untuk sungguh-sungguh menolong mereka, tetapi membagi dengan mereka rasa itu adalah yang bisa menolong kita untuk mengerti kurban Yesus dan yakin bahwa Paskah kebangkitannya akan menjadi tujuan itu. Hari ini sungguh-sungguh hari untuk mempersiapkan diri dengan teks yang indah itu untuk merayakan pekan suci dan Paskah. Doa pembukaan hari ini ialah Yesus Kristus, penebus kami, masa sengsaramu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri juga untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Doa yang sangat mengarahkan pikiran kita, mempersiapkan kita untuk menikmati sabda Allah dan untuk menghayatinya dalam hidup setiap hari. Sabda Allah datang kepada kita supaya kita membawa kabar gembira, kabar baik kepada orang yang justru tidak punya harapan lagi karena situasi sekarang. Semoga kita menjadi tangan Allah. Barangkali harus juga kita berani berkorban. Itu logikanya. Semoga saudara sekalian mengerti dan menghayati itu. Yesus Kristus, anak domba penghapus dosa, sucikanlah jiwa dan raga kami melalui Ekaristi yang pertama, mendengar sabda Allah, kalau bisa menerima tubuh Kristus dalam komuni, tetapi menerimanya secara rohani, kalaupun kita tidak bisa dengan pandemi itu ikut secara fisik, tetapi terpaksa melalui
online dan macam itu. Sekian untuk pagi ini.